Halo, hari ini kita membahas tentang 10 kecelakaan nuklir radioaktif terburuk dalam sejarah. Karena tenaga nuklir ini menghasilkan limbah yang dapat mempengaruhi populasi manusia dan lingkungan, membuat proposal untuk menggunakan tenaga ini menjadi perhatian besar. Kami ingin berbagi dengan Anda 10 kecelakaan reaktor dan pembangkit nuklir terburuk yang pernah ada. 10. Reaktor Lusens. Sebagian besar kehancuran yang terjadi di reaktor nuklir Lusens, Swedia adalah cerita tentang penanganan bahan nuklir yang tepat. Fasilitas nuklir yang menjadi pemicu tenaga nuklir di Swedia dibangun di dalam sebuah gua. Karena salah satu sistem pendinginnya yang rusak, menyebabkan masalah pada reaktor utamanya yang terjadi pada tahun 1969 hanya beberapa bulan setelah operasi. Kejadian ini mengakibatkan gua tersebut tercemar oleh radiasi nuklir. Otoritas Swedia telah menutup gua dan membersihkannya. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan itu adalah insiden paling ringan dalam daftar ini. 9. Pulau Trimile. Dari segi dampak kesehatan dan dampak lainnya, kecelakaan di Pulau Trimile tidak terlalu besar. Namun itu adalah kecelakaan nuklir terburuk di Amerika Serikat hingga saat ini. Kecelakaan ini terkenal bukan karena apa yang terjadi tetapi karena apa yang mungkin telah terjadi. Kecelakaan nuklir di sini berfungsi sebagai pengingat penting tentang seberapa dekat beberapa reaktor dan pembangkit nuklir ini dengan area populasi manusia dan dampak buruknya jika terjadi. Tempat ini dinamakan The Three-Mile Island karena hanya berjarak 3 mil dari Middletown, Pennsylvania. Ada juga 3 kota yang berada dalam jarak 25 mil persegi dari tempat kejadian yaitu York, Harrisburg dan Lancaster. Semua area ini memiliki risiko kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi. 8. Kecelakaan nuklir. Kapal selam K-19 Soviet Nikolai Vladimirovich Zateyev adalah komandan kapal selam K-19 selama krisis besar ini. Sementara itu, K-19 sedang melakukan operasi penggalian di Lautan Atlantik Utara ketika terjadi kerusakan pada salah satu sistem pendingin reaktor nuklirnya. Apa yang terjadi setelah itu sungguh memalukan. Zateyev menolak bantuan dari kapal perang Amerika di dekatnya. Ketika krunya mulai kesal dengan perintahnya, dia menyita semua senjata mereka dan melemparkannya ke laut. K-19, yang penuh dengan polusi nuklir, kembali ke pangkalan menggunakan mesin dieselnya. Kapal selam K-19 ini dianggap sebagai bencana mekanis dan dijuluki Hiroshima oleh Angkatan Laut Soviet. 7. USS Treasure. Yang tenggelam USS Treasure adalah kapal selam yang menggunakan tenaga nuklir dengan teknologi tercanggih saat itu. Sayangnya, pabrikan mengabaikan satu hal kecil, yaitu memastikan kapal bisa mengapung di atas air. Kapal selam itu diluncurkan pada tahun 1960 dan telah melalui serangkaian pengujian di Lautan Karibia dan Pantai Atlantik Amerika. Masalah pertama dengan thruster adalah pada tahun 1961 ketika kapal harus diloncat oleh kapal lain USS Cavalla. Terinfeksi masalah mekanis USS Treasure dibawa ke utara untuk diperbaiki. Setelah itu kapal selam memulai penyelaman pertama setelah diperbaiki. Sayangnya beberapa hari kemudian secara resmi dinyatakan tenggelam dan menewaskan 129 penumpang bersamanya. 6. Angin skala kebakaran. Perlombaan senjata setelah Perang Dunia I berjalan lancar dan Inggris juga tidak mau ketinggalan. Dalam upaya mengembangkan bom atom pertama mereka, Inggris membangun 2 reaktor Windscale No.
1 dan Winske Ilno. 2. Pada bulan Oktober tahun 1957 selama proses pendinginan selama 3 hari, terjadi kebakaran di pile nomor 1. Korban diperkirakan mencapai 200-240 orang akibat kebakaran dan kanker akibat lepasan kontaminasi bahan radioaktif. Awalnya upaya memadamkan api dilakukan dengan cara membuka fan pada reaktor secara maksimal, namun yang terjadi justru api semakin parah. Penyiraman juga tidak berhasil. Saat itulah para insinyur menyadari bahwa memblokir jalur oksigen akan membantu memadamkan api. 5. Kecelakaan Goiânia, Brazil. Terkadang orang menjadi kreatif dalam menyebarkan kontaminasi radioaktif. Salah satu contohnya adalah lembaga medis radioterapi di Goiânia. Masalah bermula ketika mereka meninggalkan beberapa peralatan radiologi di tempat lama mereka beroperasi setelah pindah. Kemudian pengumpul barang bekas sudah mengambilnya dan beberapa kali sudah berpindah tangan dan menjualnya. Pada akhir skala itu mencapai TPA. Insiden malang terjadi ketika peralatan radiologi berusaha disadap untuk dibongkar. 4 orang yang terlibat dengan perangkat tersebut dilaporkan tewas sementara 249 orang di sekitarnya positif terpapar bahan radioaktif. Cara radioaktivitas ini menyebar. Kecelakaan di Goiânia ini mungkin yang paling unik yang pernah ada. 4. Kecelakaan radioterapi di Zaragoza, Spanyol. Kecelakaan lain di bidang radioterapi terjadi di sebuah klinik di Zaragoza pada tahun 1990. 11 pasien meninggal karena mati lemas sedangkan 16 lainnya luka-luka. Di antara luka tersebut adalah luka bakar pada kulit, organ, bahkan sumsum tulang. Akibat pemeriksaan tahunan yang lamban. Kejadian ini dianggap sesuatu yang sangat disayangkan. Meski tidak menyebar seperti kecelakaan di Goiânia, Brasil tetap terbukti fatal bagi siapapun yang terpapar langsung. 3. The Catastrophe of Kistim. Ketika dikalahkan dalam hal teknologi nuklir oleh musuh mereka selama Perang Dingin yaitu Amerika, Uni Soviet menjadi putus asa untuk mengejar ketinggalan. Salah satu akibatnya adalah ketika mereka membangun kota tertutup bernama Ozyorsk yang dikelilingi fasilitas nuklir bernama Mayak. Limbah radioaktif dialirkan ke Sungai Teha, yang kemudian melewati Sungai Ob dan akhirnya ke Samudra Arktik, dan kemudian disimpan di Danau Karachait, salah satu tempat paling tercemar di dunia. Jika kejadian ini masih belum cukup, maka pada tanggal 29 September tahun 1957 terjadi ledakan yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang terpapar berbagai tingkat radiasi. Sebagian besar warga di sepanjang Sungai Teha dievakuasi seminggu kemudian dan berbagai penyakit aneh menimpa mereka. 2. Daiichi Fukushima. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pihak Jepang menganggap adalah ide yang baik untuk menempatkan pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat pantai yang sering dilanda gempa bumi dan tsunami. Stasiun yang beroperasi pada tahun 1971 ini sedikit mengejutkan karena berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Nuklir. Namun pada tanggal 11 Maret tahun 2011, terjadi peristiwa alam berupa gempa bumi besar yang diikuti dengan tsunami yang menyebabkan Fukushima Daiichi Fukushima 1, yang merupakan salah satu dari 15 PLTN terbesar di dunia hancur. Ketika sistem pendingin dibanjiri air laut, reaktor menjadi lebih panas dan ketika pita merah ditutup untuk mematikan, sudah terlambat untuk menghindari bencana. Hasilnya adalah area seluas 20 km persegi dari area bencana yang teridentifikasi telah terkontaminasi.
Namun mereka beruntung karena fitur geografisnya yang mencegah penyebarannya lebih luas dan dapat membahayakan penduduk. 1. Chernobyl. Sejak 1986, bencana Chernobyl telah menginspirasi banyak mitos populer. Area seluas 30 km telah dikosongkan dan tidak berpenghuni hingga hari ini. Chernobyl adalah kota kecil dan insiden di sini menjadi simbol rezim Soviet yang lebih cenderung menutupi kecelakaan ini daripada membantu para korban yang terlibat. Berbagai film dan video game yang berlangsung serta kisah yang terjadi di sini menjadi latar belakang konsep mereka. Di antaranya ada makhluk aneh yang menghuni di sini. Tak hanya itu, kisah aparat keamanan yang terlibat di hari kejadian juga banyak diceritakan. Berbagai penyakit misterius menimpa mereka yang telah terpapar radiasi nuklir ini. Sungguh menyeramkan melihat pemukiman manusia yang ditinggalkan dalam sehari dan terbengkalai hingga hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silahkan like, subscribe channel ini sehingga saya bersemangat membuat video dan jangan lupa tekan tombol bel agar kalian tidak ketinggalan semua video dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya.